Ilmu pengetahuan adalah sebuah kekayaan yang hanya dimiliki oleh manusia. Dengan akal pikirannya, manusia berhasil menciptakan peradaban maju yang melampaui imajinasi manusia itu sendiri. Semua itu tentu tidak terlepas dari jasa-jasa para ilmuwan yang telah meneliti dan melahirkan teori yang berujung pada kemajuan peradaban manusia yang kita nikmati pada hari ini. Di sekolah, mungkin kita sudah banyak diajari tentang sosok para ilmuwan hebat yang penemuannya merubah dunia. Sosok-sosok seperti Albert Einstein, Galileo Galilei, hingga Ibnu Sina telah banyak mewarnai buku pelajaran sejarah kita. Namun tahukah kalian, kalau ilmuwan-ilmuwan jenius tadi tidak hanya berasal dari Eropa dan Arab saja. Ada juga beberapa ilmuwan yang tercatat berasal dari Kepulauan Nusantara dan bahkan di Pulau Sulawesi. Mari kita berkenalan dengan Manuel Godinho de Heredia, seorang ilmuwan di bidang kartografer dan juga matematika, yang memiliki darah Bugis di dalam dirinya. Sosoknya mungkin tidak seterkenal ilmuwan-ilmuwan ternama Eropa, tapi penemuannya tak dapat dipungkiri cukup berjasa bagi negara-negara di Kepulauan Nusantara. Lantas, siapa sebenarnya Godinho ini? Bagaimana dia bisa memiliki darah Bugis? Dan apa-apa saja penemuannya? Dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan peradaban di Nusantara? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Manuel Godinho de Heredia, seorang penjelajah dan kartografer Portugis yang meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah penjelajahan dan pemetaan Nusantara pada abad ke-17. Meskipun namanya mungkin tidak sepopuler Vasco da Gama atau Ferdinand Magellan, namun kontribusinya dalam mendokumentasikan dan memahami wilayah Nusantara bisa dibilang sangatlah penting. Ia menulis beberapa buku, termasuk catatan awal mengenai Semenanjung Malaka, yang dijadikan salah satu sumber utama mengenai wilayah tersebut pada masanya. Pada awal abad ke-17, ia sempat tertarik untuk menjelajahi benua selatan, yang kemungkinan yang dimaksud itu adalah Australia, yang saat itu memang belum dipetakan. Manuel Godinho de Heredia merupakan putra dari João de Heredia Aqua Pipa, seorang Portugis keturunan Aragon dan Italia, dan ibunya bernama Dona Helena Pesipa, seorang Bugis yang menurut penuturan Heredia merupakan putri dari datu penguasa di kerajaan Suppa di pesisir barat Semenanjung Sulawesi Selatan. João merupakan bagian dari misi Katolik Portugis di Sulawesi pada tahun 1545 yang berhasil membaptis penguasa Suppa, Alita, dan Bacukiki beserta keluarga mereka, termasuk calon istrinya, yaitu Pesipa, yang kala itu masih berusia 15 tahun. Namun misi ini berakhir secara tiba-tiba pada tahun 1546 ketika Pesipa diam-diam ikut naik ke kapal Portugis dan kawin lari atau silariang dengan si João ini. Nah, insiden ini memicu kemarahan penduduk setempat sehingga mereka memutuskan hubungan dengan Portugis. Alhasil terputuslah hubungan antara kerajaan-kerajaan Bugis termasuk Siang dan Suppa dengan para orang-orang Portugis ini. Pernikahan antara João de Heredia dan Helena Pesipa dilaksanakan begitu rombongan Portugis sampai di Malaka. Dari pernikahan ini lahirlah 3 orang putra dan 1 orang putri. Manuel Godinho de Heredia merupakan yang paling bungsu dari 4 bersaudara. Dia lahir pada tanggal 16 Juli tahun 1563. Dia menghabiskan masa kecilnya di Malaka dan menerima pendidikan dari sebuah sekolah Yesuit di sana. Setelah kematian ibunya pada tahun 1575, Heredia dikirim ke sebuah institut Yesuit di Goa untuk mempelajari astronomi, kartografi, dan matematika. By the way, Goa di sini adalah sebuah wilayah yang ada di India. Menurut pengakuannya,
Ia diterima sebagai bagian dari Serikat Yesus pada tahun 1579. Tetapi pada tahun 1580, dia keluar untuk bekerja pada pemerintah kolonial Goa demi memenuhi hasrat penjelajahannya. Versi lain menyebutkan bahwa dia dikeluarkan karena senior-seniornya di kalangan Yesuit berasumsi bahwa dia ini orang yang bermasalah dan meresahkan orang lain. Alessandro Palignano menyebut Heredia sebagai pribadi yang perhatiannya sangat mudah dialihkan, hingga menghalanginya untuk fokus sebagai seorang pendeta Yesuit, jadi mungkin agak susah dia fokus untuk belajar. Heredia kemudian menikahi seorang gadis yang bernama Violante de Sampaio di Cochin pada sekitar tahun 1586. Dari pernikahan ini, Heredia dikaruniai seorang putri yang lahir pada tahun 1587 dan seorang putra yang lahir pada tahun 1588. Lantas, bagaimana dengan penelitiannya? Heredia melakukan beberapa kali perjalanan ke Nusantara pada abad ke-17. Selama perjalanan-perjalanan ini, dia menjelajahi berbagai wilayah Nusantara, termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dia tidak hanya mencatat berbagai informasi geografis, tetapi juga mengamati flora, fauna, dan budaya masyarakat setempat. Salah satu kontribusi terbesar Heredia adalah peta-peta yang dia buat. Peta-peta buatannya sangat detail dan akurat untuk masanya. Peta-peta ini menggambarkan kondisi geografis Nusantara dengan cukup baik, termasuk garis pantai, sungai, gunung, dan kota-kota penting. Selain itu, Heredia juga mencatat informasi tentang berbagai suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang dia temui. Pemikiran Heredia sangat dipengaruhi oleh semangat penjelajahan dan penemuan pada masa itu. Dia memiliki minat yang besar untuk memahami dunia di sekitarnya, termasuk alam dan masyarakat. Heredia juga memiliki pandangan yang luas tentang potensi ekonomi dan strategis di wilayah Nusantara. Adapun prestasi utama Heredia antara lain, yang pertama, pemetaan Nusantara. Peta-peta buatan Heredia menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para pelaut dan pedagang di masa itu. Peta-peta ini juga menjadi rujukan penting bagi para ilmuwan dan sejarawan dalam mempelajari sejarah Nusantara. Yang kedua, dokumentasi budaya. Heredia mencatat berbagai informasi tentang budaya, bahasa, dan adat istiadat masyarakat di Nusantara. Catatan ini memberikan gambaran yang berharga tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu. Yang ketiga, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Pengamatan-pengamatan Heredia terhadap flora, fauna, dan geografi Nusantara memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang geografi dan sejarah alam. Yang mana hasil-hasil penemuannya inilah yang kemudian dijadikan referensi oleh ilmuwan-ilmuwan ternama di masa depan dalam mempelajari sejarah dan juga geografi di Nusantara. Kontribusi Manuel Godinho de Heredia terhadap ilmu pengetahuan sangatlah besar. Peta-peta dan catatan-catatan yang dia buat menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para penelitian dan sejarawan bahkan hingga saat ini. Informasi yang dikumpulkan oleh Heredia membantu para ilmuwan untuk memahami lebih baik tentang kondisi geografis, budaya, dan sejarah Nusantara. Selain itu, karya-karya Heredia juga menginspirasi para penjelajah dan ilmuwan lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang wilayah Nusantara. Sebagai kesimpulan, Manuel Godinho de Heredia adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah penjelajahan dan pemetaan Nusantara. Kontribusinya dalam mendokumentasikan dan memahami wilayah Nusantara sangatlah berharga. Meskipun namanya mungkin tidak sepopuler para penjelajah Eropa lainnya, namun warisannya tetap hidup hingga saat ini. Dan itulah tadi biografi singkat tentang sosok ilmuwan keturunan Bugis yang bernama Manuel Godinho de Heredia. Meskipun tidak mempunyai darah Bugis secara utuh dan lahir dari pernikahan yang tidak direstui, namun namanya memanglah tercatat dalam sejarah sebagai salah satu ilmuwan paling berjasa dalam pemetaan wilayah Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kemukakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di-like ini video dan di-share ini video ke teman-teman yang lain, dan di-subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat keep pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini.
Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.